Tunjukkan aku jalan lurusmu untuk menggapai surgamu. Terangiku dalam setiap langkah hidupku, karena ku tahu hanya Kau Tuhanku. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maraton kita balik lagi, tapi kali ini kita kilas balik ke masa lalu, ngobrolin soal sejarah, karena Pak Lukman ini juga adalah pelaku ya di pembahasan kita. Kebetulan di sekolah-sekolah di Metro yang hilang, yang hari ini sudah tidak ada. Pak Lukman itu sempat mengecap pendidikan di SRI, Sekolah Rakyat Islam, yang dulu awalnya dari Hizb Muhammadiyah. Jadi kita akan membahas itu. Pak Lukman sebagai pelaku, masih sumber primer dari materi sejarah kita tentang sekolah-sekolah itu, mungkin bisa menuturkan apa saja sekolah-sekolah yang pernah ada di Metro dan hari ini sudah tidak ada. Terima kasih Dinda Rahmat. Memang masalah pendidikan ini kan suatu hal yang semua menjadi basic daripada kita ya. Jadi basic karena sekolah juga. Nah, saat saya kecil dulu pasti belum ada sekolah dasar, yang ada sekolah rakyat. Nah, kebetulan saya pada saat itu sekolah di Sekolah Rakyat Islam. Sekolah Rakyat Islam itu di Metro yang disingkat dengan SRI saat itu. Sekolah Rakyat Islam, lokasinya hanya satu. Lokasinya itu di depan Polres. Polres itu memang sudah Polres dari dulu, tapi ada namanya Komplek Muhammadiyah. Yang sekarang jadi Komplek Muhammadiyah. Yang sekarang jadi apa yang bukan yang di Panti di bukan kalau Panti yang di Ganjarasri itu baru itu. Bukan Ganjarasri. Yang ke bawah dekat Ledeng itu? Oh bukan, itu juga bukan, itu juga udah baru itu. Baru. Ya? Itu baru, itu sekarang Asrama Putri kan itu kan sekarang. Oh iya. Asrama Putri. Jadi di komplek Persikatan Muhammadiyah saat ini itu ada bangunan gedung geribik di dalam itu untuk sekolah. Untuk sekolah dari kelas 1 sampai kelas 6, jadi berbagi aja, ada yang masuk pagi, ada yang masuk sore. Nah, sip-sipan seperti itu. Nah, itu saya di situ mulai tahun 57. Oh, 57. Pas umur saya 6 tahun saya masuk sekolah di situ tahun 57. 57 saya selama 5 tahun di situ. 5 tahun di situ. Tahun ke-6 itu pindahlah. Kalau saya dulu tidak berpikir bahwa SRI itu adalah embrio dari usaha pendidikan Muhammadiyah. Oh. Saya tidak berpikir ke situ, tapi setelah saya pikir ya sekolah biasa, rakyat Islam, sekolah negeri biasa gitu. Kan. Saya pikir saya karena waktu itu kan nggak banyak juga sekolah sih ya. Sekolah rakyat umum ada? Ya itu tadi, akhirnya saya pindah ke SR1. Oh. Kelas 6 SR1 sudah ada. SR1 di mana lokasinya? Itu di pojok Lamongan Sambar itu. Yang sekarang SD1? Sekarang SD1. Oh. Nah, saya di kelas 6 sudah pindah ke sana. Nah, jadi saya merasakan bagaimana di SRI itu belajar mulai bisa membaca dan lain sebagainya. Karena memang ya banyak sih saya lihat yang juga alumni dari SRI itu yang juga berhasil di salah satunya adalah ada Pangdam Diponegoro itu pernah juga alumni dari SRI. Oh. Brigjen Mulhim Astrop itu dulu SRI. Karena dia seangkatan dengan adik saya. Kalau sekolah rakyat yang umum ini selain SR1 ada berapa? Kayaknya sih waktu itu sudah SR1, SR2 di belakangnya. Oh, yang SD 6. Nah,
SR3 pada saat itu menjadi MIN itu kalau nggak salah SR4 baru 4 Baru 4. SR baru 4 SR dengan satu SMP negeri di Metro itu. SMP negeri masih di lokasi yang parkir Islamic Center. Iya, yang lokasi yang SMP akhirnya lama. pada saat saya jadi wali kota saya pindahkan relokasi ke tempat yang baru. Sekolah yang ada pada saat itu di Metro SR itu SR Sapirius itu udah ada. Oh, SD Saverius itu SR juga. SR Sapirius pokoknya dulu namanya sekolah rakyat semuanya, bukan sekolah dasar. Oh, Sekolah rakyat Sapirius itu udah ada, dan SMP juga SMP Sapirius itu udah ada. Oh. Jadi pada saat itu ada SMP 1 dan ada SMP Sapirius pada saat itu seperti itu. SMP negeri cuman satu di lokasi yang ada di Metro ya. Di lokasi itu. Nah, itu apa? Jadi sekolah-sekolah memang sudah mulai berkembang lah setelah itu. SMA 1 dari SMA Sekolah Cina yang kita mungkin waktu itu berkali kita bicarakan, yang terletak di kantor Sospol tapi sebelah bawahnya. Iya, iya. Ah, itu kop apa kantor Minfet itu Yang punya militer dulu juga ya? sekolah Cina itu. Sama sekolah Cina itu sama di Jalan Jenderal Sudirman tapi yang paling ujung. Yang dulu dari Bank Danamon. Oh, yang Itu awalnya dulu juga sekolah Cina. yang pojok sekarang jadi ruko. Pojok dalam samping BRI lah. Samping belakang BRI yang dipisah Itu jalan dulu ya. juga sebenarnya sekolah Cina. Situ. Jadi memang waktu itu belum ada perguruan tinggi juga belum. SMA dari sekitar tahun 60-an itu SMA negeri masih seingat saya masih di sekolah Cina itu. Sekolah Cina itu setingkat. Waktu itu setahu saya tuh ya nampaknya sekolah Cina itu sih untuk SD masih belum banyak kan. Dan itu terbuka katanya untuk umum juga Iya ya. terbuka. Nggak Memang hanya banyak, Cina. bukan hanya Cina. Cina kan nggak banyak juga pada saat itu di Metro itu. Populasinya masih sedikit, nggak banyak. Nah akhirnya sekolah itu setelah 65 ditutup. Nah saya nggak tahu bagaimana saya langsung tahu ada SMA di situ. Itu SMA 1. Akhirnya SMA itu disebut SMA Negeri Metro, belum ada 1, 2, 3. Oh, iya. SMA Negeri Metro yang pada saat itu setahu saya kepala sekolahnya adalah bapaknya wali kota sekarang. Oh, Bapaknya Pak Wahdi itu Wahdi Sirajudin, bapaknya nama Sirajudin. Pak Sirajudin itu kepala SMA itu. kepala SMA. SMA Negeri Metro. Setahu saya itu sampai dengan pada saat pindah ke Selikur yang sekarang SMA 1-nya sekarang jadi SMA 1. Nah setelah pindah itulah ganti kepala sekolahnya, nggak tahu gimana ceritanya Pak Sirajudin itu jadi sekda. Iya. Jadi sekda, kepala SMA itu dulu ada yang lain terakhir zaman saya tahun 67 masuk saya SMA, itu kepalanya sudah Bapak R. Ahmad Matin BA dulu. Kepala SMA-nya. Kepala SMA-nya. Udah Pak Matin itu. Dan waktu itu di Metro yang kecil itu belum ada perguruan tinggi. Nah, itu sekaligus munculnya perguruan tinggi sekitar tahun 70-an itu, naik turun tahun 70 ada STKIP Muhammadiyah. Iya. Sama kalau nggak salah ekonomi, kalau nggak salah apa? Kayak sekolah tinggi ilmu Usuluddin apa? Dakwah dan Usuluddin. Dan itu akhirnya berdirilah itu. Terus muncul lagi STAIN. IAIN dulu, Fakultas Tarbiyah Jatuh. Ya, IAIN, Fakultas Tarbiyah dulu. Yang cabang. Cabang, muncul lagi. Unila cabang. Muncul lagi PGRI agak rame waktu Ya, itu. SKPBK dan Mawacana. Muncul lagi Dharma Wacana. Itu urutannya perguruan tinggi sampai dengan ada 11. Agus Salim, Agus Mari. Salim, yang ada Stikes, gimana perkembangan itu luar biasa. Nah, dari situlah sebenarnya Metro itu jadi rame, jadi Metro itu jadi berkembang karena lembaga-lembaga
pendidikan tumbuh subur di Metro Iya. itu. Ada Yosudarso berkembang, ada Kartika Tama berkembang, Tama Wacana. ada Utama Wacana berkembang. Jadi alhamdulillah itu sebenarnya satu nilai YPI, tambah satu Ma'arif gitu ya. Ma'arif, daya tarik itu ternyata dari perguruan tinggi. Perguruan tinggi yang ada itu yang bisa menyedot kehadiran orang-orang yang pengen pendidikan tinggi ke Metro itu. Dan Metro memang sangat strategis. Letak jangkauan dari Bandar Lampung ibu kota provinsi tidak terlalu jauh, dari kota yang lain pun tidak terlalu jauh, dengan daerah kondisi yang sangat aman. Nah, dulu ada PGA juga katanya pernah Oh, nempatin. pernah ada PGA itu ada cukup lama. Itu di lokasinya kalau nggak salah juga di PGA itu udah di kampus, udah Di masuk depan ke- yang jadi MAN itu katanya. yang jadi man itu, Iya, itu depan, sudah iya, PGA iya. itu tuh. Udah PGA berkembang. Nah, yang akhirnya kok hilang juga PGA itu. Iya. Maka dari PGA itu orang kan mau kuliah, mau melanjutkan studinya untuk kuliah udah ada IAIN waktu Iya. itu, STAIN dulu. Hati-hati ibu. Dimulai dari STAIN. Ketemu sayang. Iya. Gitu. Ya, monggo sehat. Gitu. Dan memang berkembang terus lah, sehingga akhirnya Metro bisa besar, Metro bisa Ada ramai, ada karena PG. ibu kota Lampung Tengah juga fasilitas pendidikan sampai dengan sebenarnya kualitas pendidikan di Metro itu pada saat itu berkembang pesat sekali. Memang bagus juga lulusan. Semua jurusan berebut, pokoknya ya kehidupan masyarakat pun berubah ya, dengan hadirnya orang mau sekolah, orang mau kuliah di Metro kan otomatis semua aspek kan jadi berkembang. Rumah-rumah kos, warung-warung kecil, warung segala macam kebutuhan kan termasuk toko buku segala macam, walaupun sampai saat ini belum ada toko buku yang besar. Iya, dulu ada toko Multatuli. Ya, Mbak. Iya, Mbak. Makasih, Mbak. Makasih, Mbak. dulu ada cerita, tapi saya sempat nggak lacak. Ada toko buku Multatuli. Ya, saya masih ngalami dan masih beli. Bahkan saya kenal dekat dengan orang tuanya, Samping pengurusnya. Nuban. Iya. Iya, benar. Toko Multatuli itu berkembang. Toko buku Puas dulu. Ada Puas punya orang Arab. Toko-toko buku itu artinya tempat mainan kita. Artinya rame juga toko buku ya. Rame toko buku pada Saya di pertengahan 98 ya, itu masih banyak di dalam terminal itu ada tokonya Pak Fuad, ada Vina di shopping, ada punyanya Pak Aman, ya. ada banyak lah. Di Terus atas, ada yang nyewakan di pojok itu nyewa komik apa ya, Sril itu Kopingho segala Kopingho. Jadi memang di Metro itu sebenarnya besarnya Metro, ramenya Metro, berkembangnya Metro itu sebenarnya karena pendidikan. Ada SPG juga dulu ya. Nah, itu yang juga tidak boleh ditinggalkan. Di seputaran tahun 65-70-an itu berdiri SPG, Sekolah Pendidikan Guru Negeri. Iya. Dan hebatnya tamatan-tamatan SPG pada saat itu Langsung jadi langsung diangkat oleh pemerintah menjadi PNS. guru. Itu yang hebatnya. Awalnya kualitasnya bagus, kita akui. Seangkatan saya itu masih bagus. Jadi guru-guru berkualitas. Tapi dalam proses perkembangannya, karena masuknya SPG ke sekolah guru itu hanya kepengen diangkat jadi Guru. pegawai negeri, jadi guru. Soalnya ada guru impres. SD Impres. Iya. Guru Impres Oh, ada, Guru SD Impres. Impres ada. SD Impresnya Guru dibangun. Impres. Dulu program Pak waktu zaman Pak Harto itu. Iya, iya. Guru Impres sampai dengan SD Impres itu ada semua. Dulu memang dibuat Impres semua. Dibuat Beras seperti- Impres, Iya. pupuk Impres, Semua Impres. SD Impres. Sehingga Metro berkembang masalah pendidikan, walaupun sekarang sudah sebenarnya dalam posisi yang lain. Hanya memang manajemen pendidikan ini tidak gampang pasti. SPG ada berapa dulu? SPG cuma satu dan swasta. SPG negeri dan SPG Muhammadiyah. Oh, Muhammadiyah ada punya Muhammadiyah punya SPG juga. Karena itu tadi ngejar target untuk jadi guru tadi. Makanya, tapi saya pikir itu pun jadi jadi awal daripada kualitas guru merosot. Jadi konsen Muhammadiyah di bidang pendidikan memang udah dari dulu Ya, juga. dari dulu dari awal dia jatuh bangun sih. Iya. Sekarang aja dengan
dengan euforia sekarang aja Muhammadiyah naik lagi nih. Iya. Karena memang sekolah-sekolah agama sekarang lebih diminati. Sekolah-sekolah agama sekarang lebih diminati. Saya dengar dulu tahun 39 Muhammadiyah itu juga perserikatannya udah pada saat Belanda punya program HIS, dia juga punya HIS Nah, itu Muhammadiyah. tadi SRI tadi salah satunya juga Iya. mungkin itu program Muhammadiyah. Iya. Walaupun saya waktu itu nggak sadar bahwa itu punya Muhammadiyah gitu. Karena nggak dilabel ini Karena Muhammadiyah. nggak ada labelnya. Suara tulisan tuh lepas begitu aja. Nah, inilah gambaran-gambaran pendidikan di Kota Metro yang dulu ada, sekarang tidak ada. Iya. Dulu nggak ada, mungkin sekarang ada, banyak tak. Tapi intinya adalah saya sangat berharap bahwa menjadi visi pendidikan itu tetap dipertahankan untuk Kota Ya, Metro. artinya visi pendidikan juga punya akar sejarahnya. Karena ada sejarah tadi, karena sejarah, dan saya pikir sudah banyak hasil-hasil yang bisa dicapai, terutama seperti SPG itu sangat banyak sekali. Iya. Saya pikir mungkin di Provinsi Lampung ini kalau boleh dikatakan pegang rekor lah kalau untuk metro tamatan SPG-nya itu kemana-mana paling banyak itu. Termasuk yang volunteer penyuluh-penyuluh untuk program pemberantasan buta huruf Ada itu lagi juga. tuh program pemberantasan era Pak Harto loh, pemberantasan buta huruf. Program pemberantasan buta huruf pada saat itu mungkin belum separuh warga masyarakat kita yang melek huruf. Jadi ada program Pak Harto dulu itu pemberantasan buta huruf, itu sampai ada lembaga pendidikan yang dipersiapkan untuk itu. Ada dulu sekolah guru B, Oh, sekolah guru. sekolah SGB, itu ada SGA, yang itu pada akhirnya bisa juga dimanfaatkan untuk diangkat jadi pegawai negeri untuk memenuhi kebutuhan guru. Crash programnya lah gitu kalau mungkin bisa diartikan sekarang. Crash programnya untuk jadi guru ada SGB, ada SGA pada saat itu. Dan itu saya pikir masih banyak kalau ketemu orang-orang sepuh di pendidikan yang bisa tanyakan tentang SGB, SGA maupun SPG masih tahu itu semuanya. Tapi inilah. geliat pendidikan itu sebenarnya memang dari dulu di Metro itu. Iya. Jejak sekolah Cina itu dibubarin apa dihancurin? Sekolah Cina tidak pernah dihancurin tapi dibubarkan. Gitu Nah tuh. itu tadi udah cerita panjang dengan Pak Adinda Rahmat itu posisi sekolah Cina itu udah ada dan itu hilang begitu aja, orang minggir dengan sendiri. Karena kan waktu itu kan kebijakannya pas ke 65 Cina-Cina itu nggak boleh menggunakan atribut-atribut simbol-simbol. Dan saya pikir aset-aset pun sebenarnya masih nggak bertuan itu. Iya. Sebenarnya ada karena beberapa nggak titik. bisa. Nggak bisa karena alasannya yang nggak kuat hanya karena cerita-cerita sejarah aja. Iya, karena mereka juga kan banyak yang dipulangkan juga. Iya, banyak yang nggak. Dipulangkan pasca 65 itu. Jadi itulah mungkin rasanya kita cerita tentang Metro terkait dengan bidang pendidikan memang pasang surutnya gitu. Dan sekarang ini saya pikir ya pada kondisi yang biasa-biasa saja, nggak terlalu ke atas dan terlalu bawah. Karena pernah ada zaman keemasan daripada lembaga pendidikan. Tingkat SMA satunya bisa sampai ke istana beberapa kali. Iya. Jadi Ya, bahkan SMK-nya itu pernah menjadi SMK rujukan nasional, 10 hanya di Indonesia. Metro masuk. Bahkan ada SMA olahraga itu juga sepanjang Sumatera ini cuma ada di Metro. Karena ada SMA olahraga sebenarnya, tapi sekarang hilang, nggak ada suaranya. iya. Iya. Ada SMA olahraga kan? Di Metro ada. Bahkan ada autis center itu sepanjang Sumatera juga baru di Metro. Yang sekarang juga nggak dapat perhatian sama sekali, katanya agak menyedihkan itu. Katanya yang di 24. mana itu mau jadi SMA olahraga. Sudah jadi di belakang stadion itu gedungnya lengkap dengan stadion mininya dengan lengkap itu. Tapi tidak pernah ditengok. Kami yang kena kewenangan provinsi sih memang. SMA ya. SMA karena SMA SMK sudah menjadi kewenangan provinsi. Dan sepak saya bola pikir- Metro dulu juga jaya ya Persikomet. Dulu Ya. Persikomet dulu jaya bisa sampai di hampir divisi 1 dulu. Pernah itu.
Karena memang ada sekolahnya ya, sekolah Karena ada olahraga. sekolah olahraganya. STO dulu jaya, sekarang hancur. Iya, STO itu juga mungkin jarang di daerah-daerah lain. Kalau di Lampung hanya satu-satunya tuh STO. Iya, hanya. Nah, ini mungkin sekelumit tentang sejarah pendidikannya ada di kota Metro. Kalaupun banyak narasumber yang lain yang lebih memahami, lebih tahu, saya pikir juga nanti kita bisa. Kita bicara. Kalau mau bicara tentang SPG khusus, nanti saya bisa pertemukan dengan narasumber yang Siap. berkompeten dengan SPG. Terima kasih. Oke, kita jauhkan tentang sekolah-sekolah yang dulu pernah ada di Metro dan sekarang tinggal kenangan. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi para sejarawan untuk menguliknya lebih lanjut. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.